Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang berbahagia, perkenalkan nama saya Rodia Ramdan Takdir Abu Bakar. Saya adalah salah seorang dosen di Politeknik Bandung yang pada saat ini berada pada sarjana terapan dan pembangunan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan terkait dengan gambaran umum mengenai mahasiswa yang saya ampu dan disertai dengan cuplikan video di mana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar. Yang pertama, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan gambaran umum mata kuliah yang saya ampu. Nah, hari ini saya menyampaikan terkait dengan gambaran umum mata kuliah Santri atau yang dikenal dengan Organisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mata kuliah ini memberikan pengetahuan dalam bidang administrasi negara, khususnya administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia, mana pengetahuan pada bidang tersebut nantinya akan untuk bisa menganalisis berbagai masalah permasalahan negara, juga diharapkan nantinya bisa memberikan solusi yang tepat. Mata kuliah ini juga menekankan pada aspek teoritis, praktik, dan juga studi kasus. Dan sebagaimana mata kuliah lain pada umumnya, mata kuliah Santri ini juga terdiri dari pertemuan, tambah, tes, dan uang. Adapun juga ruang lingkup dan juga pokok bahasan dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah akan dibahas terkait dengan konsep dan teori tentang sistem dan juga administrasi. Selanjutnya akan dibahas terkait dengan administrasi sebagai sistem. Dilanjutkan dengan pembahasan terkait dengan peran dan posisi santri. Dilanjutkan lagi dengan pembahasan terkait dengan tatanan kelembagaan negara dan pemerintahan serta asas-asas pemerintahan yang baik. Selanjutnya dibahas juga terkait dengan hak penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan di pertemuan 7 nantinya sebelum tes akan dibahas terkait dengan manajemen atur. Nah, selanjutnya setelah nanti akan dibahas terkait dengan dari praktik penyelenggaraan otonomi daerah, tantangan pelayanan publik dalam santri, kepemimpinan dalam santri, kemudian etika kehidupan berbangsa, stabilitas kinerja dan pengawasan, termasuk akan ditutup dengan materi informasi birokrasi. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan ini terdiri dari buku, kemudian juga dokumen-dokumen peraturan, juga jurnal-jurnal yang saya anggap relevan ya ini. Sama saya menggunakan dari Paula Margono, yaitu dengan judul buku Manajemen Publik Kontemporer, dan juga ada dari Yeremia Stefan dengan bukunya yang berjudul 6 Dimensi Strategis Administrasi Publik. Kemudian juga saya menggunakan modul dari Lembaga Administrasi Negara yaitu terkait dengan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk buku lainnya saya menggunakan dari referensi Mitoha yang berjudul Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Adapun juga referensi lainnya, dan ini mungkin banyak digunakan oleh mahasiswa yang mempelajari terkait dengan santri, yaitu dari Ibnu Kencana Syafi'i yang berjudul Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga dari Agus Bianto dengan bukunya yang berjudul Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Kemudian juga ada dokumen-dokumen peraturan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pemerintahan, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Mengenai referensi jurnal yang digunakan, pertama ada dari Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Ini punya Politeknik Jalan Bandung, dan ada link yang bisa diakses di sini Bapak Ibu. Dan juga ada Jurnal Wacana Kinerja. Ini juga salah satu jurnal yang dimiliki oleh Pusat Bank PKASN, salah satu sektor yang ada di Lembaga Administrasi Negara. Nah, itu juga ada Jurnal Publika Gunung Jati Bandung. Karena kebetulan saya pernah menulis beberapa artikel di sini, dan artikel tersebut juga cukup relevan dengan materi yang akan saya sampaikan pada materi ini. Dan juga pada Jurnal Nata Pajak UNY
sini juga ada beberapa tulisan saya yang tentunya insya Allah akan relevan untuk dijadikan materi pembahasan atau referensi untuk menyampaikan materi mata kuliah santu ini. Nah, adapun juga metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu adalah student centered learning, karena pembelajaran ini berpusat kepada mahasiswa, sehingga diharapkan dengan adanya metode ini mahasiswa akan lebih berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, adapun juga cara-cara yang akan saya gunakan dengan metode student centered learning ini, saya akan membuat cara project based learning, artinya mahasiswa nanti akan diberikan project-project dalam beberapa pertemuan, dan juga ada small group discussion. Ini mungkin sama-sama kita ketahui bahwa mahasiswa akan dibagi ke dalam kelompok kecil di mana mereka akan saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, saling bertanya, saling menjawab, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah studi kasus, karena saya kira akan banyak seksi ya terkait dengan penyelenggaraan negara yang bisa ditelaah dan diberikan gagasan yang tepat penyelesaiannya. Kemudian juga ada contextual learning, mengingat mahasiswa ini adalah mahasiswa pendidikan vokasi atau terapan ya, materi yang dioleh atau didapatkan dalam kegiatan pelajaran hanya untuk dipahami saja, tetapi juga untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakomodir tersebut kita perlu mempraktikkan yang namanya contextual learning. Kemudian bobot penilaian dari contextual ya ini bagi ke dalam 5 komponen ya. Yang pertama adalah komponen tugas ya. Nah, ini terbagi menjadi tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 diberikan sebelum UTS, sementara tugas 2 diberikan setelah UTS atau pas dengan bobot masing-masing 15%. Nah, kemudian untuk tes sendiri ya bobotnya sebesar 30%, dan UAS juga memiliki bobot 30%. Nah, sementara untuk komponen terakhir itu adalah kehadiran dan tingkat partisipasi di kelas besar 10%. Jadi bukan hanya kehadiran, tapi jika mahasiswa menyampaikan berpartisipasi dalam kuliahan, dia akan mendapatkan poin dan menjadi juga bahan pertimbangan ya untuk penilaiannya. Nah, adapun juga nilai kriteria penilaian akhir nanti ketika digabungkan, bila dapatkan di atas 89 maka akan mendapatkan nilai hurufnya A, sementara apabila di bawah 50 akan mendapatkan nilai. Mungkin cukup sekian gambaran terkait dengan mata kuliah nanti yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya berikut di sini saya sampaikan sebutkan terkait dengan bagaimana saya menyampaikan materi santri kepada para mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali pada pertemuan kedua mata kuliah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan administrasi sebagai sebuah sistem. Untuk itu, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan 3 agenda. Agenda yang pertama adalah penyampaian materi terkait dengan administrasi sebagai sebuah sistem. Agenda yang kedua nanti akan ada penyampaian tugas pra-UTS yang perlu teman-teman kerjakan dan kumpulkan. Dan yang ketiga nanti ada project based learning. Jadi
kurang lebih hampir sama seperti sharing session kemarin, tapi kalau hari ini bentuknya project ya. Kalau kemarin kita sharing, hari ini bentuknya project yang sudah saya siapkan berdasarkan apa yang teman-teman pelajari hari ini. Nggak akan terlalu lama ya, kurang lebih teman-teman hanya diminta untuk mengidentifikasi apa yang ada di sekitar. Ya, nanti mungkin teman-teman akan lihat seperti apa proyeknya. Saya akan mulai saja dulu ya dengan pemaparan terkait dengan administrasi. Nah, teman-teman kan pasti sudah banyak mempelajari ya terkait dengan administrasi ini khususnya pada mata kuliah dasar-dasar administrasi publik, dan mungkin juga tidak menutup kemungkinan di beberapa mata kuliah lain juga teman-teman disampaikan ya terkait dengan administrasi ini. Nah, sekarang saya akan menayangkan beberapa gambar, kemudian saya akan minta teman-teman untuk menebak apakah kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan administrasi atau bukan gitu. Baik itu termasuk ataupun tidak, itu teman-teman nanti tolong sampaikan ya seperti apa alasannya. Nih, gambar yang pertama nih dari saya. Ini ada gambar apa nih, teman-teman? Lagi ngebangun rumah, Pak. Oke, ini belum masuk poin ya kalau yang ini. Lagi ngebangun rumah. Nah, apakah kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan administrasi? Siapa yang mau menyampaikan? Sebutkan nama dulu. Izin, Pak. Siapa? Maya Vista. Oke, silakan Maya, dijawab saja. Kalau menurut Maya ini termasuk dalam bentuk kerjasama karena kan administrasi, karena ini adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih demi demi tercapainya suatu tujuan. Kalau di sini tujuannya itu kan untuk agar rumahnya itu bisa terselesaikan dengan cepat karena adanya kerjasama, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih Maya. Saya nggak akan minta tanggapan dulu yang lain ya, karena di sini masih ada 4. Jadi saya akan tampilkan lagi beberapa gambar yang lainnya. Nah, ini gambar yang kedua. Siapa yang mau jawab? Apakah ini termasuk dalam kegiatan administrasi? Ini gambar apa? Teman-teman yang kedua ini gambar apa? Orang lagi jalan. Iya, oke. Ini siapa? Nazla, Pak. Nazla, oke. Nazla, menurut Nazla ini merupakan bagian dari kegiatan administrasi atau tidak? Bukan, Pak. Karena dilakukan oleh Kenapa? Karena dilakukan oleh 1 orang, Pak. Sementara administrasi itu biasanya dilakukan 2 orang atau lebih. Oke, karena dilakukan 1 orang, sementara administrasi itu harusnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Baik. Terima kasih Nazla. Kita masuk ke gambar yang ketiga. Ini ada gambar apa? Orang yang sedang berenang, Pak. Oke, ini siapa? Tadi yang perempuan dulu, maaf, siapa namanya? Hasna, Pak. Hasna, silakan. Menurut Hasna ini merupakan kegiatan administrasi atau bukan? Kalau yang digambar, kan orang yang sedang berenang. Orang yang sedang berenang menurut Hasna bukan sistem administrasi, karena orang itu sendirian, Pak. Kan kalau misalnya administrasi itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Oke. Ya, kita lihat gambar yang keempat. Terima kasih Hasna ya buat jawabannya. Gambar yang terakhir. Ini ada orang lagi ngapain? Siapa yang mau jawab? Betul ya apa yang disampaikan oleh Hasna, bahwa yang namanya kegiatan yang namanya administrasi secara sempit itu merupakan clerical works atau kegiatan penatausahaan, meliputi catat mencatat, surat menyurat, pendokumentasian, pengarsipan, pencetakan ya, macam-macam ya jenisnya gitu, yang biasanya ini dilakukan pada bagian administrasi ya. Jadi kerjaannya sifatnya administratif. Nah, kemudian ini juga menimbulkan pertanyaan buat saya ya, atau buat teman-teman semuanya pasti. Apakah pekerjaan clerical works ini bisa dikerjakan oleh 1 orang?
Bisa. Atau membutuhkan lebih dari bisa, tapi disebut administrasi enggak? Kalau ini dikerjakannya oleh satu orang. Tidak. Enggak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak disebut administrasi? Berarti harus ada dua orang. Gimana kalau misalnya staff di katakanlah di sebuah perusahaan itu cuma sendiri untuk mengurusi kegiatan penata usahaannya, apakah itu nggak bisa disebut administrasi? Bisa, Pak. Yes, Bisa. okay. Oke. Jadi poinnya apa nih, teman-teman? Poinnya apa? Karena Bisa administrasi. disebut. Ya. Ya, Pak. Kalau menurut Hasna, Ya, karena silakan. Siapa ini? Hasna ya, silakan. Kalau menurut Hasna bisa karena administrasi itu berarti kan mengelola atau to manage atau menggerakkan. Ya, itu mungkin ada irisannya dengan kegiatan manajemen ya, seperti itu. Tapi yang paling penting di sini adalah ketika jumlahnya satu orang, itu juga tetap bisa disebut administrasi kalau atau selama yang dikerjakan oleh satu orang itu adalah kegiatan penata usahaan. Ya kalau misalnya tadi seperti yang ditampilkan di gambar-gambar sebelumnya, ada yang jalan, ada yang renang, itu nggak bisa disebut dengan kegiatan administrasi ya, karena mereka bukan melakukan kegiatan penata usahaan. Terlebih lagi mereka cuma sendirian. Nah, kalau misalnya sendirian yang melakukan kegiatan penata usahaan, ini bisa dikatakan sebagai kegiatan administrasi. Tetapi itu masuknya ke dalam administrasi secara sempit. Dia bisa dilakukan dia bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai kegiatan administrasi selama dia mengerjakan yang sendiri itu tadi mengerjakan kegiatan penata usahaan. Misalnya tadi surat menyurat, catat mencatat, penghitungan misalnya ya, pendokumentasian, pencetakan dan lain sebagainya. Nah, itu secara sempit ya. Sekarang yang secara luasnya, kalau kita lihat dari gambar, kira-kira yang dimaksud administrasi secara luas itu seperti apa? Tindakan teman-teman udah di luar. manusia yang bekerja sama, Pak. Proses kerja sama. Oke, ini siapa? Iya, Pak. Maya, oke. Langsung saja ditampilkan ya definisinya. Nah, ini menurut Sondang P. Siagian. Yang dimaksud dengan administrasi secara luas itu adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, di sini kata Sondang yang perlu digarisbawahi adalah rasionalitas tertentu. Jadi tidak semua proses kerjasama ini bisa dikatakan sebagai administrasi. Kalau ternyata hal tersebut menjurus kepada tindakan-tindakan tercela atau hal-hal yang negatif, itu tidak bisa dikatakan sebagai administrasi. Misalnya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk maling misalnya ya kayak gitu. Itu nggak bisa disebut dengan administrasi. Ada dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk membuli gitu. Itu juga nggak bisa dikatakan sebagai administrasi. Kegiatan administrasi itu harus rasional. Rasional itu artinya dia sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau sesuai dengan akal kita lah gitu, sesuai dengan akal sehat kita. Jadi kalau misalnya hal-hal tersebut mengarah kepada tindakan yang tercela atau hal yang negatif, tidak bisa dikatakan sebagai administrasi. Nah, oleh karena itu, Sondang P. Siagian menetapkan bahwa yang namanya administrasi ini harus ada 4 unsur yang membentuknya. Kalau secara luas ya. Jadi yang pertama, ini harus terdiri dari 2 orang atau lebih, itu unsur yang pertama ya. Yang kedua, unsurnya itu harus ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, harus ada sarana dan prasarana yang digunakan. Dan yang keempat adalah harus ada pembagian tugas. Nah, sekarang kalau kita lihat nih ke belakang lagi, apakah yang dilakukan oleh orang-orang yang membangun rumah ini punya tujuan? Punya, Pak. Punya, oke. Dia terdiri dari 2 orang atau lebih? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada pembagian tugas? Ada. Ada sarana dan prasarana yang digunakan? Ada. Saya jelas. Maka ini bisa dikatakan sebagai administrasi. Betul ya, tadi ini jawabannya Maya kalau tidak salah.
Kemudian ini jawabannya Yusuf yang keempat. Ini ada orang-orang yang lagi masang mobil. Apakah di sini ada 2 orang atau lebih? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada tujuan yang ingin dicapai? Ada, Pak. Ada, Pak. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Itu, Pak, memasang ban, Pak. Ya, supaya Memasang ban secepat mungkin ya. Secepat mungkin, Supaya Pak. pembalapnya bisa ikut lagi untuk berkompetisi. Ada sarana prasarana yang digunakan? Ada, Pak, ada. Ada pembagian tugas? Ada, Pak. Maka jelaslah kalau ini dikatakan sebagai administrasi. Nah, kalau yang di atas tadi, yang jalan atau yang berenang itu tidak bisa, karena selain mereka memang sendirian, mereka juga tidak sedang melakukan kegiatan penatausahaan ya. Nah, itu untuk meyakinkan. Mudah-mudahan teman-teman sekarang sudah terbayang ya, administrasi secara sempit seperti apa, kemudian administrasi secara luas itu seperti apa. Termasuk juga dengan apa yang kita lakukan sekarang nih, teman-teman. Kita sedang melakukan kegiatan administrasi juga gitu. Kenapa? Karena kita terdiri dari 2 orang atau lebih di sini sekarang. Kemudian juga ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu teman-teman mendapatkan materi mengenai Sankri. Saya juga bertujuan untuk menyampaikan materi yang sudah saya buat. Kemudian ada pembagian tugas di sini. Saya sebagai dosen menyampaikan informasi, teman-teman sebagai mahasiswa mencoba untuk menyerap informasi. Kemudian juga ada ada sarana prasarana yang digunakan. Entah itu teman-teman pakai HP, pakai laptop, pakai tabs ataupun berbagai sarana prasarana lainnya, termasuk teman-teman menyiapkan alat tulis dan lain sebagainya. Itu juga bisa dikatakan sebagai kegiatan administrasi. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan tergambar. Selanjutnya, nah secara status ya, administrasi juga terbagi menjadi 2. Ada administrasi sebagai seni, ada juga administrasi sebagai ilmu. Ini sudah muncul ya slide-nya, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, sebagai seni, administrasi perkembangannya selalu dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dinamis. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, sebenarnya administrasi sebagai seni ini sudah ada ya, sejak adanya peradaban manusia. Tepatnya saat manusia sudah mulai berbudaya. Manusia mulai mengembangkan akalnya atau ciptanya. Manusia sudah mulai mengembangkan rasanya atau seninya. Dan manusia saat sudah mulai mengembangkan karsanya atau kehendaknya. Dan yang paling tepat adalah saat manusia sudah merasa mulai perlu untuk bekerja sama di dalam sebuah tatanan masyarakat untuk dapat mencapai sebuah tujuan. Dan hal ini diperkuat dengan salah satu pernyataan dari pakar administrasi ya, yang bernama Herbert Simon. Ketika ada sebuah batu besar, katanya ya, yang coba digulingkan oleh 2 orang dan tidak dapat digulingkan oleh 1 orang, maka bisa dipastikan di dalamnya terdapat kegiatan administrasi katanya, yakni administrasi sebagai praktek gitu, atau sebagai seni gitu, atau sebagai praktek. Nah itulah kenapa tadi orang yang bikin rumah, orang yang masang ban itu disebut dengan administrasi, karena itu merupakan bagian dari administrasi sebagai seni juga, karena dia terdiri dari 2 orang untuk mencapai tujuan tadi ya. Betul ya alasan-alasan dari teman-teman tadi gitu yang disampaikan. Nah, secara historical, perkembangan administrasi sebagai seni itu didasarkan. Nah, ini teman-teman nanti tugas ber-UTS-nya teman-teman hanya diminta untuk membuat studi kasus secara berkelompok sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Silakan kelompoknya teman-teman buat sendiri. Saya percayakan ke Daryl sebagai ketua kelas yang akan memimpin pembagian kelompoknya seperti apa. Nanti laporan studi kasusnya dikumpulkan pada pertemuan kelima. Jadi teman-teman masih punya waktu sekitar 3 minggu ya, dan dipresentasikan pada pertemuan 5, 6, dan 7. Karena kita sepakati bahwa akan banyak diskusi ya, diskusi pada mata kuliah ini. Yang selanjutnya format laporan studi kasusnya. Silakan dideskripsikan pembagian tugasnya, siapa mengerjakan apa, kapan, bagaimana mengerjakannya di akhir lembarannya ya. Jadi di lampiran teman-teman silakan disampaikan
bagaimana deskripsi pembagian tugasnya. Karena yang perlu teman-teman ingat, walaupun ini tugasnya sifatnya kelompok, tetapi penilaian tetap pribadi ya, personal, berdasarkan kontribusi dari teman-teman. Untuk penilaian laporan studi kasusnya saya lihat dari catatan ini, untuk penilaian presentasinya saya lihat dari bagaimana nanti teman-teman menyampaikan saat presentasi. Bab 1 berisi pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan teknik pengumpulan data. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini isinya teori-teori teman-teman ya. Teori-teori yang relevan dengan topik yang sudah teman-teman ambil nanti. Jadi bukan daftar pustaka, beda ya. Tinjauan pustaka itu isinya teori-teori yang relevan dengan topik yang teman-teman ambil. Kemudian yang bab 3, pembahasan. Silakan teman-teman sampaikan gimana temuannya nih. Atau analisis terkait dengan kasus disertai dengan bukti, kemudian kaitkan dengan teori yang tadi teman-teman gunakan di bab 2, yang teman-teman cantumkan di bab 2. Jadi teori yang teman-teman sampaikan itu bukan untuk dicantumkan saja gitu, tapi juga harus bisa digunakan untuk menganalisis temuan atau kasus yang ada di bab 3 ini gitu, yang teman-teman temukan. Dan bab 4-nya nanti isinya kesimpulan dan saran ya. Nah, ini tema studi kasusnya. Nanti yang ke bagian kelompok 1 dan 2, temanya tentang praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kelompok 3 dan 4, temanya tentang manajemen aparatur sipil negara. Dan kelompok 5 dan 6, temanya tentang tata kelola keuangan negara. Yang perlu teman-teman ingat di sini adalah, ini adalah tema ya, bukan berarti nanti teman-teman topiknya harus kayak gini gitu. Jadi, tema ini hanya sebagai acuan untuk bisa menentukan topik. Misalnya gini, tema Anda adalah praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berarti misalnya teman-teman mau ngambil studi kasus adanya dinasti politik di Provinsi Banten misalnya ya. Dulu zamannya Gubernur Ratu Atut Hosiah ya, ada kasus dinasti politik. Artinya beberapa kerabat-kerabat terdekat dari gubernur tersebut kemudian menjadi pimpinan-pimpinan di Provinsi Banten gitu. Makanya orang nyebut itu adalah dinasti politik. Atau misalnya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan ditemukan berbagai penyelewengan gitu ya. Teman-teman bisa menyoroti dalam bidang apa saja gitu, infrastrukturnya, pendidikannya gitu, dan lain sebagainya, atau inovasi-inovasi lainnya itu boleh ya teman-teman. Jadi ini hanya tema. Kalau topiknya silakan teman-teman cari yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan di sini. Kelompok 3 dan 4 misalnya tentang manajemen aparatur sipil negara, berarti bisa menyoroti tentang jual beli jabatan misalnya kayak gitu ya, atau bisa menyoroti tentang kecurangan seleksi pengadaan pegawai misalnya kayak gitu, bisa ya. Jadi silakan aja, banyak pasti topik yang bisa teman-teman ambil. Yang tata kelola keuangan negara misalnya mau menyoroti korupsi gitu ya, atau mau menyoroti money laundry misalnya ya, money laundry dan lain sebagainya, silakan. Yang penting berkaitan dengan tata kelola keuangan negara ya. Itu ya mungkin teman-teman untuk tugas pra-UTS yang perlu teman-teman kerjakan ya. Silakan dibagi kelompoknya oleh Daryl. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada ya untuk kelompoknya. Jadi teman-teman bisa fokus untuk menyelesaikan studi kasus ini. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan tugas? Baik Bapak Ibu semua, tadi adalah gambaran umum terkait mata kuliah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga cuplikan penyampaian materi pada mahasiswa binaan saya. Mudah-mudahan bisa menjadikan bahan pertimbangan bagi semua dalam penilaian unsur pengajaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita nantiasa diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.